Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita, bagaimana kita memahami tentang kepuasan hidup. Banyak orang yang sudah mendengar tentang rahasia kepuasan hidup. Tetapi malangnya mereka cenderung mencari kepuasan yang salah. Sekali lagi malangnya mereka mencari kepuasan yang salah. Dalam pengkhotbah pasalnya yang ke-8, Bapak Ibu kalau kita memperhatikan seluruh perikop ini ada sebuah kontradiktif, ada sebuah kebingungan. Kalau kita membaca mulai ayat 14, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar menerima ganjaran orang fasik, ada orang fasik menerima pahala untuk perbuatan orang benar. Lalu di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa ayat yang ke-17, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di sini ada kebingungan yang dialami oleh pengkhotbah sendiri. Ya, karena apa? Karena dia melihat bahwa orang fasik itu jalannya kelihatan enak, kelihatan bagus. Hidupnya mulus, hidupnya selalu kelihatan lebih baik daripada orang yang serius mencari Tuhan. Nah kalau begitu, sebenarnya dia berkata semuanya pun menjadi sia-sia. Jadi kita bacanya agak bingung. Nah kita mau coba perhatikan sebenarnya apa yang mau dikatakan oleh pengkhotbah ini. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mencari kepuasan hidup dengan jalan yang keliru. Akhirnya malah tidak puas yang didapat. Nah jalan keliru itu misalkan ya, orang mencari kepuasan dengan berpesta pora. Orang mencari kepuasan dengan bersenang-senang, makan, minum, dan seterusnya ya. Makanya dikatakan begini, di ayatnya yang keberapa tadi itu, bahwa manusia itu yang menjadi kesukaannya adalah makan, minum, dan bersukaria, ayat 15. Itu yang menyertai dalam jeripayahnya sumur hidupnya. Jadi itu yang dikejarnya. Padahal itu tidak memberikan kepuasan. Itu adalah kepuasan yang semu. Itu adalah kepuasan yang sangat terbatas sekali. Ya, sangat terbatas sekali. Jadi kalau kita misalkan pergi ke satu tempat yang memang itu sangat kita rindukan untuk kita kunjungi. Saya percaya waktu kita menginjakkan tempat itu ada sebuah sensasi yang luar biasa. Kita merasa sangat excited sekali. Tetapi lihat 3-4 hari ke depan maka perasaan itu mulai menghilang. Perasaan itu mulai menghilang. Dan akhirnya dia ingin segera mengakhiri perjalanan itu. Tapi manusia setelah dia 2 atau 3 bulan berikutnya dia akan merindukan suasana yang itu lagi. Begitulah terus siklusnya, makanya pengkhotbah berkata, di bawah matahari ini tidak ada sesuatu yang baru. Semua hanya sebuah pengulangan-pengulangan. Kita makan kenyang, maka kita tidak selera melihat makanan seenak apapun. Tapi 3 jam berikutnya, 3 jam ke depan, kita akan lapar lagi. Akan seperti itu terus. Nah malangnya manusia selalu mengejar semua yang memberi kepuasan yang salah. Maka apa rahasia kepuasan hidup yang dapat kita pelajari dari kitab pengkhotbah ini? Next kita akan lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita harus mengerti bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh, sekali lagi saya ulangi, kalau kita mau sungguh-sungguh menikmati kepuasan yang terus-menerus, ya, nanti Anda akan berkata begini, dalam Tuhan juga ada kejenuhan. Nah kalau ada kejenuhan dalam Tuhan, itu berarti keseriusan kita, kemelekatan kita dengan Tuhan mulai berkurang. Kalau dia tetap menyala, nggak mungkin. Tapi kan ada kalanya Pak kita juga jenuh, ada kalanya kita merasa lelah, ada kalanya kita merasa nggak mood gitu ya. Bagaimana bisa mempertahankan supaya kita tetap stabil di dalam perjalanan rohani kita?
Ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya sudah sampaikan, maka tidak bisa tidak, kita harus minta Roh Kudus untuk membakar hati kita terus-menerus. Ya, terus-menerus supaya kita bergelora di dalam Tuhan. Nah, yang pertama, agar kita mendapatkan kepuasan itu, maka kita harus takut akan Allah. Saya bacakan ayat 11 sampai ayat 12 berkata begini. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat berbuat jahat. Artinya begini, kita ini berbuat kesalahan, kita berbuat jahat, tapi kita tidak mengalami penghukuman dengan serta-merta. Ya, pada masa perjanjian lama di mana tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, seperti Abraham dan yang lain-lain, ketika mereka melakukan tindakan kejahatan, kesalahan, mereka harus segera mengalami penghukuman. Supaya mereka berhati-hati dalam bertindak. Nah, ini masa anugerah seperti yang kita jalani hari ini, kita tidak melihat hal itu. Kita merasa bahwa kita lakukan kesalahan, gak ada masalah, gak ada sesuatu yang membahayakan, sehingga mereka terus mengulangi dan mengulangi lagi. Saya teruskan membaca. Walaupun orang berdosa yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh, perhatikan, orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Nanti saya mau jelaskan apa yang dimaksud dengan takut akan hadiratnya. Jadi sebenarnya memang kalau kita memperhatikan orang-orang yang gak serius dalam Tuhan hidupnya baik-baik. Ya, anaknya kerjanya bagus, gak ada yang begajulan, keluarganya kelihatan sepertinya mulus-mulus, gak ada sesuatu yang jelek gitu ya. Tapi kita serius dalam Tuhan, anak-anak kita kacau berantakan, ya, ekonomi kita juga morat-marit dan sebagainya. Kenapa begitu? Ya, nanti kita akan lihat. Nah, orang memuaskan hidup dengan terus berbuat jahat karena merasa tidak ada hukuman yang didapatkan, seperti yang saya katakan tadi. Bahkan terkadang ada fakta yang sering mengganggu. Orang jahat kenapa ya hidup lebih lama dan lebih enak? Sekali lagi, orang jahat itu hidup lebih lama dan lebih enak. Next, kita akan lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi keyakinan pengkhotbah, orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Karena apa? Karena sikap yang takut akan Tuhan, sikap hormat akan hadiratnya, itu membuat dia berhati-hati terhadap segala perbuatannya. Saya mencoba mencari tahu apa itu arti hadirat dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hadirat itu bisa berarti kehadiran. Kehadiran dalam bentuk apapun, ya. Tetapi bisa juga seorang wanita terhormat yang hadir. Makanya kan sering dibilang hadirin dan hadirat gitu ya. Hadirin dan para hadirat gitu ya. Itu berbicara tentang kehadiran seorang wanita yang terhormat. Tetapi kita memahami kehadiran Allah itu selalu bisa dalam segala manifestasi. Dalam segala bentuk dan keadaan Tuhan hadir. Nah, kalau kita menghargai kehadiran Tuhan, maka seluruh apa yang kita kerjakan itu kita pasti kerjakan dengan sangat berhati-hati. Sebab Tuhan memperhatikan gerak kita. Sebab Tuhan memperhatikan langkah kita. Kalau kita tidak memiliki sikap hormat terhadap hadirat Allah, maka kita akan melakukannya sesuka hati, sembrono saja. Ya, next, terus kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, tidak hidup fasik. Arti kata fasik secara mendasar adalah keluar dari sesuatu. Sesuatu itu adalah yang ada dalam lingkaran yang seharusnya kita di situ. Saya ulangi, seharusnya kita di situ, tetapi kita keluar dari lingkaran itu. Nah,
Orang-orang yang disebut fasik adalah orang yang di luar dari kebenaran Allah. Orang-orang yang keluar dari lingkaran kebenaran Allah itu. Jadi itu disebut fasik. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hidup mereka yang oleh sebagian orang dipandang mujur, ya, dipandang hidupnya lebih panjang, ternyata semu belaka. Semuanya semu. Karena apa? Karena mereka hanya ada dalam kepuasan yang sangat sementara itu. Ya, sangat sementara. Nah, ayat ini ya, ayat 13 mau menegaskan bahwa kebahagiaan mereka itu sebenarnya tidak nyata. Mereka hanya ada dalam sebuah bayang-bayang kebahagiaan yang sebenarnya ketika mereka jalani pun mereka tidak ada dalam kebahagiaan. Nah, saya pernah khotbah tentang itulah rumitnya, itulah kompleksnya hati manusia. Di saat yang sama dia bisa terlihat bahagia, padahal dia juga di saat yang sama dalam keadaan duka. Nah, itu sebabnya saya katakan kebahagiaan yang mereka sedang jalani adalah kebahagiaan yang semu. Mengapa kita berjuang habis-habisan mengejar kepuasan semu itu? Ya, inilah manusia yang sebenarnya sudah salah melangkah, jauh salah melangkah. Coba kita lihat terus. Orang fasik hidupnya digambarkan tuh seperti bayang-bayang, ya. Jadi kalau Anda, nah ini saya ada bayang-bayang saya nih. Tapi sebenarnya itu nggak nyata. Yang nyata itu saya sendiri. Tapi saya hidup di dalam bayang-bayang itu. Gimana ya jelaskannya ya? Bisa dapat. Ah, ini bayang-bayang nih, nampak nih. Nah, ini. Itu sebenarnya bukan saya. Saya mencari kebahagiaan seperti yang ini, tetapi itulah yang saya jalani. Kira-kira begitu. Maka sebenarnya saya ada dalam sebuah kesemuan. Ini bahasa sedikit agak filsafati, agak rumit ya. Tetapi yang nyata itu ini dia. Ini bukan nyata, ini bayangan dari yang nyata. Tapi saya mengejar itu. Nah, itu dia yang saya maksud. Harusnya yang saya kejar itu ini. Yang real ini, yang nyata ini. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan, tidak ada yang dalam lain. Tidak bisa dalam lain, tidak bisa. Makanya mengapa waktu beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu saya sempat perdengarkan suara dari seorang Hotman Paris ya, yang kaya sekali, uangnya nggak berseri. Hidup dalam kemewahan, hidup dalam pesta pora setiap hari loh. Ya, dia punya sebuah klub diskotik besar Atlas namanya di Bali. Dia juga buat klub-klub yang hari itu tapi sempat bermasalah ya, yang namanya Holy Week ya, kan bermasalah. Itu dia bangun sebenarnya dia mau mencari kebahagiaan itu. Pesta pora dengan mabuk, dikelilingi wanita-wanita cantik. Tapi dia bertanya, di mana bahagia itu? Seharusnya kita mengerti dia sedang mengejar bayang-bayang bahagia itu. Bahagia itu hanya ada dalam Tuhan. Sekali lagi, bahagia itu hanya dalam Tuhan. Jangan mencari di tempat lain, saudaraku. Saya mengapa khotbah ini, terus terang saya jenuh sekali. Jenuh sekali. Saya sampai bilang begini, Om, saya nggak tahu ya harus hidup seperti apa. Ketika saya ada di jalan di mana sebenarnya aku temukan Tuhan di situ. Aku tidak khawatir, tidak takut. Aku merasa bergairah hidup, tapi kok jalannya sepi gitu. Sampai saya tanya, Tuhan nih jalan ini bener apa enggak? Tuhan nih jalan bener apa? Kok enggak ada orang lain di sini? Tidak banyak hitungannya. Tuhan bilang ini jalan benar. Makanya kita berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Karena yang terpilih itu adalah yang berjuang melintasi jalan sepi itu. Saya harus trik mengambil keputusan. Jalan sepi,
atau jalan penuh dengan keramaian, hiruk pikuk penuh dengan tepuk tangan. Itulah tidak mudahnya. Saya katakan kepada mereka pun, tidak mudahnya mengikut Tuhan. Karena banyak orang dan banyak hamba-hamba Tuhan pun cenderung mencari jalan yang itu. Di situ banyak tepuk tangan. Di situ banyak sekali mata memandang. Penuh hiruk pikuk. Saya rasa kita pun tidak berani ngambil keputusan itu. Tapi saya mau katakan tidak bisa tidak, itulah jalannya. Ya, makanya saya kembali ke Medan, saya bilang saya harus kembali bergairah. Ya, hari ini saya doa, saya bilang Tuhan angkat kembali aku dalam hadirat-Mu. Ya, saya berkeputusan untuk kembali berpuasa, besok saya mau puasa, saya mau matikan keinginan dagingku lagi. Ya, udah terlanjur liar gitu loh, terlanjur liar. Oke, next kita lihat. Dan yang ketiga, ini yang terakhir. Kita harus mengakui bahwa Dia Allah yang tidak terbatas. Kalau kita mengakui Dia tidak terbatas, maka kita percaya ada cara yang Dia bisa buat untuk menolong kita. 1001 cara Allah untuk menolong kita. Bagaimanapun manusia berusaha memahami Allah dan pekerjaannya, kenyataannya itu akan dialami. Sebab Allah yang tak terbatas tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia yang terbatas. Saya mengapa mengatakan bahwa kita nggak boleh membatasi Allah dan caranya sesuai dengan keinginan kita. Kita ini terbatas, ya, mendikte Allah dengan cara kita yang terbatas, padahal Dia tidak terbatas. Itu yang membuat kita kecewa. Saya ulangi, kita yang terbatas, mendikte, mengajari Allah yang tidak terbatas, itu membuat kita kecewa. Seolah-olah yang kita minta Allah kerjakan itu yang paling tepat. Padahal Allah punya cara yang lebih dahsyat daripada apa yang kita ketahui. Maka cara terbaik adalah diamlah, dan tetaplah menanti-nantikan Tuhan. Itu cara terbaik. Ada perasaan kecewa memang, saya ngerti. Ya manusiawi lah. Ketika kita memohon, kita berharap, tapi tidak ada seperti titik cerah, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat. Wow, Tuhan mengabulkan doaku. Sepertinya gelap saja jalan itu. Tuhan selalu izinkan hal-hal seperti itu. Akhirnya saya ambil keputusan jalan yang gampang kan? Menurut cara saya. Karena menurut saya yang tadinya semuanya bisa diatasi, bisa dihandle, tidak. Tapi sebenarnya ya, kadang-kala kita mengambil keputusan tercepat seakan-akan itu terbaik, padahal Tuhan punya 1001 cara loh. Yang kalau kita melangkah dengan gegabah, kita sedang meninggalkan cara Tuhan menolong kita. Kita sedang menutup cara Tuhan membela kita. Sampai di sini ngerti ya? Kita harus dengan sungguh-sungguh percaya Tuhan itu tidak terbatas. Makanya dalam Alkitab dikatakan sampai di sini Tuhan menolongku. Ebenezer. Sampai aku berdiri hari ini, kan ini bukti Tuhan menolongku. Kapan sih Tuhan gak tolong kita? Buktinya semua terlewati. Apapun yang menekan hidupmu, persoalan apapun yang membuat engkau begitu ketakutan, toh pada akhirnya semua terlewati. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kenapa sih kita mesti marah sama Tuhan?
Kenapa sih kita mesti kecewa sama Tuhan? Makanya jangan Anda pikir orang itu tidak progres. Orang itu hari ini bisa berkata A, besok dia bisa berkata B loh. Jangan Anda bilang tidak konsisten. Semua manusia siapapun itu saya bisa yakinkan. 5 tahun yang lalu dia berkata A, mungkin 10 tahun atau 7 tahun atau 3 tahun ke depan dia bisa berkata B. Karena memang situasinya berubah. Dan manusia yang tidak bisa menetapkan hatinya kepada Tuhan, dia akan selalu terombang-ambing. Tapi ada juga memang saat-saat dia berubah, bukan karena dia terombang-ambing, karena memang berkata, oh iya, dulu yang kukatakan itu sebenarnya salah. Inilah yang tepat ketika saya dibawa pada pengalaman-pengalaman oleh Tuhan yang membawa aku mengerti, inilah yang seharusnya. Sampai di sini Anda ngerti gak sih yang saya omongin ini? Saya takutnya Anda merasa bingung, nih ngomong apa pendeta ini. Ngerti ya? Bisa jadi itu sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya ketetapan hati, tapi bisa juga apa yang kita katakan ini, bukti dari ini kebenaran pengalaman yang saya jalani, ini yang benar. Yang 5 tahun lalu saya katakan itu tidak benar. Nah kadang-kala saya berpikir begini, dan semuanya itu Anda tahu kenapa? Karena saya tidak berketetapan hati. Kalau saya berketetapan hati, saya ada dalam hadirat Tuhan, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan seperti 11 bulan yang saya pernah jalani. Saya nggak punya pikiran begini. Ya, persoalannya sama, kesulitannya sama, tetapi saya nggak pernah berpikir begitu. Saya bilang Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bisa membawa saya melewatinya. Makanya kita harus punya ketetapan hati. Makanya kita sering membatasi kuasa Allah. Ya, jangan batasi Tuhan lah. Apapun persoalanmu, dengar baik-baik. Allah pasti menolong kita. Kalau kita serius mencari wajahnya, kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, menghargai hadiratnya, dia akan melakukan seperti apa yang dia pandang baik, yang tidak pernah kita pikirkan. Yang selanjutnya, bagaimanapun usaha itu disertai dengan berlelah-lelah, pekerjaan Allah tetap tidak bisa diselami. Seperti apapun kita mencoba memahami Tuhan, dia tidak bisa terselami. Kita perlu menyadari keterbatasan kita. Makanya marilah kita sadar dalam keterbatasan ini kita terus berharap kepada Tuhan. Siapa yang tahu? Ya, mungkin lusa, mungkin 2 hari ke depan, mungkin sesegera mungkin Tuhan bisa menjawab segala keinginan kita. Sebenarnya gini nih, coba ini sudah sangat dalam ya, sudah sangat dalam. Makanya Anda kasih konsentrasimu untuk dengar saya ngomong. Kita cari Tuhan untuk apa? Kalau kita cari Tuhan untuk sebuah kebebasan atau financial freedom, kebebasan keuangan kita baik, kita punya semua. Orang yang sudah kaya nggak butuh Tuhan. Cuma saya berpikir gini, ini orang seperti dia, Tuhan itu untuk apa lagi ya? Kita ini kan cari Tuhan karena kita punya persoalan. Ekonomi, kesulitan ini, karena itu semua dan sebagainya. Dia cari Tuhan untuk apa lagi ya? Nah Anda harus bisa mengerti begini. Kalau cari Tuhan hanya untuk hal-hal begitu, kita salah. Kita ini mencari Tuhan supaya kita ini menjadi serupa seperti dia. Itu intinya. Makanya kalau kita serius dalam Tuhan itu, yang diubah Tuhan itu paling concern Tuhan mengubah karakter kita. Bukan keadaan kita. Nah di sini udah lebih dalam nih, makanya Anda harus perhatikan baik-baik. Keadaan yang kita alami itu justru membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan.
Nah, keadaan itu bukan selalu susah loh. Bukan. Ada saat-saat di mana Tuhan menaruh titik jenuh kepada kita. Nah, keadaan-keadaan seperti itulah yang sebenarnya menarik kita kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan tidak mengubah keadaan. Tuhan bisa mengizinkan keadaan itu tetap berlama-lama supaya kita semakin mendekat dan melekat sama Tuhan. Sampai di sini Anda ngerti gak sih? Makanya kita harus serius. Kita yang terbatas ini duduklah diam. Tinggal tenang dan menantikan Tuhan. Maka percayalah, Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Amin. Nah, kita akan lihat terus. Allah yang tidak terbatas itulah yang menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Saya mau bawa Anda ke sini, perhatikan baik-baik. Ketimbang kita bersusah-susah memahami Allah, saya ulangi, ketimbang kita bersusah-susah memahami Tuhan, kok gini ya Tuhan, kok gitu ya, kenapa sih nggak begini, kenapa harus begitu, kenapa sih? Dengar, yang lebih perlu kita lakukan adalah mengalami Dia melalui setiap hal yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya mencari di Alkitab, tidak ada satupun tokoh, tidak ada satu orang pun yang didorong atau dikatakan mengalami Tuhan. Tidak ada, boleh cari, tidak ada. Kalau dikatakan menjadi semakin dekat, melekat, menjadi sahabat Tuhan, menjadi semakin serius dalam Tuhan, ikuti aturan-aturan Tuhan dan sebagainya, itu ada. Tetapi mengalami Tuhan tidak ada. Mengalami itu artinya begini, kita terlibat kepada apa yang Tuhan ingin Dia lakukan. Itu mengalami. Saya ulangi, mengalami itu artinya kita terlibat kepada apa yang Tuhan ingin Tuhan lakukan. Atau Tuhan sedang kerjakan. Kita terlibat di situ. Maka kita mengalami Tuhan. Saudara, segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, di bawah kolong langit ini, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Maka satu hal yang harus kita kerjakan adalah kita harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan itu. Kita harus mengalami Tuhan. Jadi kita yang mengikutkan, kita yang memberikan diri kita terlibat, itu mengalami Tuhan. Kalau sudah seperti itu, percayalah Tuhan jamin segala sesuatu. Jadi gak usah takut saudara. Kalau engkau mengalami Tuhan ya, dalam kehidupanmu setiap hari, kamu terlibat pada proyek-proyek Tuhan, gak usah berpikir sesuatu yang besar. Yang kecil saja dalam hidupmu yang Tuhan percayakan, kau pasti menemukan bahagia itu. Pasti. Salah satunya apa ya mengalami Tuhan ya. Tuhan kan mau kita ini menjadi saksi Kristus misalkan. Ya, bicaralah tentang Tuhan kepada semua orang. Dengan apa? Dengan sikapmu, dengan tingkah lakumu, dengan percayamu. Maka percayalah kita sedang mengalami Tuhan. Sampai di sini ngerti ya? Kita sedang mengalami Tuhan. Gak usah takutlah. Ebenezer sampai sekarang, sampai saat ini Tuhan menolong kita. Amin. Kita nantikan saja gimana cara Tuhan menolong kita. Kita nantikan saja bagaimana cara Tuhan membela pekerjaannya ini. Yang penting tetaplah kita menghargai hadirat Tuhan. Artinya begini, dalam setiap apapun yang kita lakukan, ingat Tuhan hadir di situ. Maka kita tidak akan sembarangan melakukannya. Tidak sembarang mengambil keputusan, tidak sembarang mengambil tindakan, tidak sembarangan mengambil hal-hal yang itu bisa berakibat fatal. Karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya.
Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kemarin saya sempat pergi ke satu hotel di daerah Cipanas, lewat dari Istana Negara. Itu ada hotel yang namanya baru, dibangun oleh seorang kaya raya bernama Setiawan. Itu semuanya aksesorisnya itu selalu ada Harley Davidson. Itu yang terpajang Harley di situ aja ada 7, bayangin berapa miliar itu. Ya. Lalu saya berkesempatan berjumpa dengan beliau, orang yang humble sekali. Ramah sekali. Saya lalu tanya, Om gereja di mana? Anda tahu dia jawab apa? Saya pergi ke semua gereja. Lalu saya bilang begini, Om setua ini, kenapa masih bisa sesehat ini? Tahu nggak? Kita ini orang-orang yang nggak dikenalnya, dia bilang begini, duduk sebentar. Saya melihat ini sosok lebih daripada seorang pendeta. Saya melihat ini sosok lebih dari seorang Kristen yang menyebut pengikut Kristus. Kaya raya, ramah banget. Dipanggil pelayannya gini, tolong kasih ke mereka cangkir Sturgis. Itu nama hotelnya Sturgis, sebuah kota di Amerika, karena dia tinggal lama di sana. Dia Anda tahu dia bilang apa? Saya ini sudah 73 tahun. Tapi dari muda saya nggak pernah makan daging. Apalagi daging merah, saya hindari. You tahu sampai hari ini saya masih ikut touring. Saya bilang ikut touring Om? Iya. Itu kan Harley motornya gede-gede. Kalau touring itu jalannya jauh-jauh. Dia masih ikut di usia begitu. Yang saya tangkap dari cerita itu bagaimana? Ini saja sudah memberikan sebuah kesan yang begitu dalam loh buat kami loh. Dalam sekali. Kalaulah seandainya orang-orang Kristen punya perhatian, punya kepedulian, punya caring seperti itu. Duduk dulu kita ngomong. Dia cerita. Apalagi kalau kita akhirnya menyentuh hatinya dalam nama Yesus. Kita sedang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Itulah yang disebut dengan kita mengalami Tuhan. Wah, saya terinspirasi sekali. Saya sampai peluk Om itu, Om, sehat-sehat Om ya. You juga sehat ya. Datang-datang lagi main ke sini ya. Saya kasih diskon banyak. Coba. Gereja gak bisa begitu. Saya kalau ke puncak yakin saya pasti mau datang lagi. Tantenya juga sangat hormat sekali kepada semua yang datang. Orang kaya, gak tanggung-tanggung kayaknya. Tapi sikap hormatnya, perhatiannya, kepeduliannya, kasihnya itu yang saya percaya kalau kita begitu saja sikap kita ya. Kita memulai segala sesuatu dan kita menceritakan Yesus. Dengar, kita mengalami Tuhan. Maka itulah yang menjamin kita hidup dalam kebahagiaan. Selamat berjuang saudara-saudaraku. Yuk kita bangkit dalam Tuhan. Karena hanya dalam Tuhanlah kita temukan sukacita Allah. Amin.